Oke, setelah sebelumnya kita bersama-sama mengenal gitu ya, sedikit mengenal tentang sistem dispersi. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang suspensi gitu ya. Nah, apa itu suspensi ya? Dan apa syaratnya? Kenapa suatu obat dibuat dalam bentuk suspensi? Ya, akan kita bahas bersama-sama dalam subtopik kali ini gitu ya. Nah, yang pertama, kita kenali dulu apa itu suspensi ya. Dalam pendahuluan sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa suatu suspensi itu merupakan sistem dispersi ya, di mana dia merupakan sediaan cair ya yang mengandung partikel obat halus yang terdistribusi secara merata di seluruh pembawanya ya. Dalam hal ini memang pembawa yang sering digunakan adalah air. Nah, suspensi yang tersedia di Indonesia itu cukup banyak ya, mungkin yang teman-teman pernah kenal atau ketahui misalnya seperti Roma atau Milanta itu paling sering kalian lihat gitu ya mungkin, atau juga suspensi ibuprofen dan lain-lain sebagainya. Nah, suspensi itu sendiri ya sebenarnya secara umum dia memiliki tiga komponen utama. Kalau larutan ada solut dan solvent, kalau suspensi kita mengenal ada istilah fase terdispers. Fase terdispers ini bisa kita nyatakan sebagai suatu padatan yang dia tidak bisa bercampur dengan mediumnya. Jadi ini padatannya ya. Kemudian ada juga medium dispers. Medium dispers merupakan fase luarnya. Jadi fase terdispers ini akan dicampurkan dengan apa? Media utamanya apa? Memang sebagian besar medium dispers yang digunakan berbasis air ya. Kemudian komponen yang tidak kalah penting harus ada dalam suatu suspensi adalah suspending agent atau bahasa Indonesianya agen pengemulsi, material pengemulsi. Fungsi dari suspending agent ini adalah intinya memastikan bahwa fase terdispers ini ya nanti dia bisa bercampur secara merata dengan medium dispersi. Istilahnya terdispersi secara homogen di dalam medium dispersnya ya sehingga tampak tercampur di situ. Nah, komponen-komponen lain di dalam suspensi yang sebenarnya tidak kalah penting ya sama seperti sediaan larutan lebih ke untuk menjaga stabilitasnya, meningkatkan penerimaan dan lain-lain adalah bahan pengawet, antioksidan, buffer. Kalau buffer ini fungsinya dia lebih ke mempertahankan pH sesuai yang kita harapkan dan juga ada juga korigen odoris, korigen saporis, korigen koloris ya seperti yang sudah pernah kita kenal sebelumnya dan juga dalam suspensi sering juga kita tambahkan yang namanya flocculating agent. Flocculating agent ini nanti berfungsi untuk membentuk suatu suspensi yang memiliki sifat cenderung terflokulasi. Sifat terflokulasi itu apa? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, sediaan suspensi di Indonesia itu secara umum cukup banyak ya. Kalau berdasarkan penggunaannya sendiri ada yang digunakan secara peroral, contohnya adalah ini ada suspensi amoksisilin, ada juga suspensi berisi pirantal pamuat ya, dan juga ada juga yang digunakan secara topikal gitu ya. Contohnya di sini ada Aknol ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada endapannya. Di sini itu menunjukkan ada fase terdispers dan juga medium dispersnya. Kemudian ada juga yang digunakan secara optalmik dan juga parenteral ya. Nah, untuk contoh yang optalmik dan parenteral akan saya bahas lebih mendalam ketika kita bicara tentang sediaan steril. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya memang suspensi itu ada yang bentuk real suspensi, ya contohnya ya kayak komandrin perantal pamuat ini atau yang berbentuk suspensi kering. Contohnya ini, amoksisilin di mana yang versi kering ini ketika dia akan digunakan baru ditambahkan medium yaitu air kemudian digojok baru bisa membentuk suatu suspensi dengan stabilitas waktu tertentu, misalnya cuma 7 hari rata-rata demikian, ya. Nah, sebenarnya apa sih pertimbangan suatu bahan aktif itu diberikan dalam bentuk suspensi? Kenapa nggak bentuk sediaan cair aja kayak larutan aja gitu ya? Kenapa kok kita perlu mempertimbangkan suatu obat dibuat dalam bentuk suspensi? Ya, apalagi kita ketahui bahwa suspensi itu secara umum tidak stabil. Di situ ada fase terdispers yang sewaktu-waktu dia bisa mengendap kapan aja ya sehingga homogenitas dari
campurannya tidak bisa dijamin ya. Ketika saya minum sekarang ya, saya gojok, kemudian saya tuang, saya minum, kemudian 2 hari lagi kalau saya lupa gojok langsung tuang, saya minum, dosisnya akan beda. Itu sesuatu yang eh, perlu diperhatikan. Nah, tapi kenapa kok kita tetap membuat obat dalam bentuk suspensi? Pertimbangan pertama adalah kita memiliki konsumen atau memiliki pengguna pasien, anak-anak dan juga lansia yang dalam kondisi tertentu seringkali tidak berkenan untuk menggunakan sediaan-sediaan farmasi dalam bentuk padat, ya. Nah, mereka menghendaki dalam bentuk cairan. Nah, sehingga kita buat dalam bentuk sediaan cair. Nah, terus kenapa kok tidak larutan? Ya, karena kalau kita mengenal monografi suatu bahan ya, kalau teman-teman cek di Farmakope banyak juga kan obat-obat yang dia kelarutannya sangat rendah di dalam air. Nah, terus gimana kalau kelarutannya rendah tapi kita ingin buat dalam bentuk cairan? Karena pasiennya nggak bisa menelan padat. Nah, maka salah satu alternatifnya adalah kita menggunakan suspensi. Ya, kita tetap bisa membuat sediaan cairan, hanya saja dalam bentuk suspensi. Yang lain apa? Pertimbangan lainnya adalah untuk mengatasi rasa obat yang tidak enak. Nah, ketika suatu obat itu terlarut, ya, dia larut di dalam mediumnya, di dalam air, maka ketika kita minum, dia bisa langsung bercampur dengan air liur di lidah. Dia juga bisa langsung terlarut dengan air liur di lidah. Akibatnya apa? Rasa pahit itu akan lebih kuat di lidah. Berbeda dengan sediaan suspensi, yang mana dia itu tidak terlarut. Nah, ketika dia tidak terlarut, hanya bisa bercampur saja, itu akan mengurangi rasa pahit atau rasa yang tidak enak di dalam lidah, di lidah itu. Ya. Kemudian lainnya apa? Bisa juga untuk meningkatkan stabilitas obatnya. Misalnya, kalau suatu obat nih sebenarnya dia larut di dalam suatu air gitu ya. Cuma sengaja kita buat tidak larut ya agar stabilitas kimianya lebih terjamin. Misalnya dia larut nih dalam suatu larutan, misalnya di pH 7. Ternyata kalau di pH 7 dia mudah terdegradasi. Nah, terus kita turunkan misalnya di pH 5 atau pH 4 gitu. Misalnya di pH 4 dia tidak terdegradasi, tapi dia tidak larut di pH 4. Nah, makanya bisa kita gunakan itu, kita manfaatkan. Yang penting dalam bentuk cairan karena untuk pasien pediatrik tadi atau geriatri. Kemudian kita turunkan pH-nya supaya dia lebih stabil, tidak terdegradasi, ya, meskipun dia tidak larut. Ya, kalau dia tidak larut sebenarnya bisa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjamin homogenitasnya. Ya, kalau detailnya akan dibahas di semester 4 atau 5 tentang formulasi sediaannya. Cuma yang penting teman-teman sekarang ngerti dulu tentang suspensi dan juga kenapa suatu obat itu dibuat dalam bentuk suspensi. Ya. Kemudian, nah, tadi setelah kita tahu kenapa obat dibuat dalam bentuk suspensi, sekarang kita perlu tahu nih, apa sih yang harus diperhatikan atau apa saja sih syarat-syarat suatu suspensi yang baik gitu ya. Nah, secara umum memang semua sediaan farmasi harus memenuhi kriteria aman, efektif, dan juga stabil. Dalam hal kita membuat sediaan suspensi, sifat fisik lain yang harus dilihat adalah viskositas dan juga ukuran partikel, ya. Di mana ukuran partikel ini nanti dan juga viskositas itu bisa berpengaruh terhadap kecepatan pengendapan dari suatu fase terdispersi, ya. Memang bahwa fase terdispersi itu cepat atau lambat dia akan mengendap, tapi itu bisa kita kontrol. Nah, secara khusus suatu suspensi yang baik itu dia memiliki kriteria yang mengendapnya perlahan, tapi ketika dia sudah mengendap mudah untuk diredispersikan, ya. Dan juga kita sangat menghendaki distribusi ukuran partikel yang seragam. Kalau dulu farmasi fisika, teman-teman sempat ya belajar tentang mikromeritik, ada distribusi ukuran partikel. Nah, itu penting untuk di sini melihat suspensi yang baik itu seperti apa. Karena semakin seragam,
distribusi ukuran partikelnya semakin kecil gitu ya, semakin sama semua, maka stabilitasnya juga akan semakin baik gitu ya. Kalau tadi terkait dengan pengendapan yang perlahan, itu kaitannya sekarang kalau misalnya saya punya suspensi, baru saya gocok, kemudian mau saya tuang dia sudah mengendap lagi, nah kan homogenitasnya jadi tidak terjamin. Dampak akhirnya dosis juga tidak seragam ya. Kemudian terkait redispersibilitasnya. Ketika saya gojok, kalau misalnya dia sudah mengendap gitu. Kalau kalian minum obat berapa kali sih maksimal kalian gojok? Pasti juga cuma sebentar aja. Nah, suatu suspensi yang baik itu ketika dia sudah mengendap harus bisa dihomogenkan kembali dengan penggojokan yang ringan. Nggak boleh gojoknya sampai kuat banget baru dia bisa terdispersi. Karena kita nggak bisa jamin pasien atau pengguna itu menggojoknya akan sekeras apa, akan sekencang apa, akan seintens apa, sehingga sebisa mungkin suspensi kita itu bisa terdispersi secara homogen dengan penggojokan yang ringan. Nah, sekian dulu bahasan kita mengenai pendahuluan suspensi. Untuk selanjutnya, nanti kita akan di subtopik selanjutnya, kita akan bahas mengenai sifat-sifat fisik suspensi yang harus kita perhatikan. Oke, terima kasih. Semoga berguna.